I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hates. Yo, konnichiwa. Di video kali ini gue bakal ngebahas lanjutan dari pembahasan Tensura. Dan ini tuh merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak salah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Di sisi lain, Yuki juga mulai menghasut Gadra agar Gadra melihat Raja Iblis Rimuru sebagai ancaman. Tujuannya untuk membuat Master Gadra bertarung dengan Rimuru sambil mengirim beberapa orang untuk memata-matai labirin. Dan diketahui, Gadra adalah penyihir agung dan merupakan manusia dengan kehidupan abadi. Bahkan jika seandainya Yuki melawannya, belum tentu Yuki bisa menang. Gak cuma Gadra, Kekaisaran juga punya Tatsuya Kondo yang masih menyimpan banyak misteri. Yuki pun mulai memberi perintah kepada Miranda, Vega, dan Damrada, yang mana Damrada akan menyelidiki Tatsuya Kondo. Miranda akan mencoba untuk mengurung kepala pasukan mecha, dan kemudian Vega diperintahkan untuk mengambil alih Legium Warcraft. Dan singkat cerita, setelah mendapat informasi dari Yuki, Master Gadra mulai ragu jika memulai invasi dari Federasi Tempest. Soalnya tujuan Gadra hanya untuk membinasakan Sekte Ruminas sebagai bentuk balas dendam kepada Seven Celestial Sage karena mereka telah membunuh teman baiknya. Gadra juga sangat kaget setelah tahu kalau Veldora itu ada di pihak Rimuru. Dan Veldora adalah ancaman yang sangat mengerikan. Soalnya Gadra sendiri juga pernah bertarung melawan Veldora. Dan saat pertarungan itu, semua pasukannya binasa. Untungnya Gadra saat itu berhasil melarikan diri. Dan karena tahu ancaman mengerikan dari Veldora, Gadra pun mulai menyelidiki Rimuru. Dia pun membawa 3 orang dari Legium Hybrid. Mereka adalah Shinji, Mark, dan Zen. Setelah itu, Gadra pun berniat menemui Razen untuk menanyakan beberapa hal. Dan di sini diketahui, dulunya Razen merupakan salah satu murid dari Gadra. Oh iya, meski Rimuru mengerikan, Gadra Tungga membenci Raja Iblis Rimuru. Tapi jika seandainya Rimuru berada di pihak Ruminas, Gadra jadi nggak punya pilihan lain selain jadiin Rimuru musuhnya. Meski di dalam Octagram, Rimuru tuh cuma Raja Iblis pemula, tapi Rimuru juga menyimpan banyak misteri. Ditambah, Raja Iblis Ramirez adalah orang yang menciptakan labirin. Ini tuh ngagetin mereka. Soalnya Ramirez merupakan salah satu dari Raja Iblis kuno. Karena itu, Gadra dan 3 lainnya langsung segera menemui Razen. Dan setelah bertemu dengan Razen, Razen saat itu berlutut dan berkata, "Lama tidak bertemu Master Gadra." Razen bersikap seperti itu karena dia nggak mau mantan gurunya mengamuk di kerajaan Farmus. Gadra pun saat itu berkata, "Lama tidak bertemu. Sepertinya tubuh barumu cukup bagus." Razen pun bilang, dia tuh cuma bisa lakuin ini untuk terus hidup. Karena Razen nggak seperti Gadra yang bisa bikin tubuhnya abadi. Gadra pun berkata, dia tuh kesini hanya untuk menanyakan beberapa hal. Dan keesokan harinya, pertemuan mereka pun langsung dilakukan. Dan di sana ada Yomu, Grusius, dan Razen. Dan juga ada beberapa ksatria. Dan pertemuan dimulai. Gadra memuji keahlian dari Razen. Razen pun mengucapkan terima kasih karena semua ini tuh berkat pelajaran dari Gadra. Mereka pun langsung mulai membahas Rimuru. Razen, Grusius, dan Yomu berkata, Tuan yang mulia Rimuru itu tidak pernah takut pada bahaya. Menyerangnya hanya akan membuat kalian semua binasa. Bahkan saat ini klan Rosso telah hancur, serta para raja telah memohon ampunan kepada yang mulia Rimuru. Gadra pun kemudian berkata,
tentang kasus pembunuhan 20.000 pasukan Parmus kemarin. Siapa sebenarnya yang melakukannya? Razen kemudian mengungkapkan, satu-satunya orang yang membinasakan kami semua adalah Raja Iblis Rimuru sendiri. Gadra kena mental. Dia tuh gak nyangka Rimuru bisa sehebat itu. Bahkan Grand Bell adalah pahlawan kuat di masa lalu yang Gadra sendiri gak mungkin bisa ngalahinnya. Melihat adanya berbagai informasi, Master Gadra mulai curiga kepada Yuki karena sepertinya Yuki menyembunyikan sesuatu. Razen pun saat itu berkata, bahkan Raja Iblis Rimuru juga telah ditipu oleh Yuki. Gadra berkata, ini bencana. Kurasa Raja Iblis Rimuru gak seharusnya menjadi musuh kami. Tapi Gadra juga masih pengen membalas dendam kepada Seven Celestial Sage. Dan di sini Razen pun berkata, Tuan Gadra harus segera berhenti memikirkan hal ini. Aku memang muridmu yang setia. Tapi saat ini aku punya kesetiaan yang lebih kuat kepada seseorang. Jadi jika Tuan Gadra berniat melawan kami, meski harus mati aku akan melawan dirimu. Gadra pun saat itu bertanya, apakah tuanmu sekarang adalah Raja Iblis Rimuru? Razen menjawab, tuanku adalah salah satu anak buah yang mulia Rimuru. Dia adalah Tuan Diablo. Karena Diablo adalah iblis yang berhasil mengalahkan Razen dengan sangat mudah. Dan Diablo adalah salah satu dari iblis primordial. Gadra yang kalau makin kena mental karena dia tahu Primordial Demon adalah salah satu sosok terkuat di dunia selain True Dragon. Di sisi lain, Shinji dan rekannya saat ini ada di kota Rimuru. Dan mereka mulai suka sama kota Rimuru yang sangat menyenangkan. Bahkan mereka tuh pengen tinggal di situ. Tapi sayangnya pengkhianat kekaisaran pasti akan dibunuh. Dan karena itu mereka pun mulai menantang labirin untuk melaksanakan perintah. Saat di labirin mereka pun terlihat cukup baik. Lantai 40 bahkan berhasil dilewatin dengan sangat mudah. Dan sampailah mereka di lantai 50. Mereka pun berhadapan dengan Gozu dan Mezu. Dan dengan kekompakan mereka, pada akhirnya lantai 50 juga berhasil dilewati. Dan sampailah mereka di lantai 59. Rimuru yang mendapat laporan tentang hal ini juga mulai penasaran. Dan di sini diketahui Shinji dan dua temannya masing-masing punya skill unik. Dan karena itu Rimuru pun langsung menuju ke ruang komando labirin. Dan saat itulah Ramirez dan Veldora juga ada di sana. Gak lama, Suna pun langsung memberikan sebuah kertas yang berisi info ketiga penakluk. Yang pertama, Shinji merupakan seorang penyihir berumur 23 tahun. Dan yang kedua, Mark adalah seorang petarung berumur 26 tahun. Dan yang ketiga, Zen adalah seorang pemburu berumur 17 tahun. Sepertinya Shinji itu punya kemampuan sihir roh dan sihir elemental. Sedangkan Mark punya kemampuan bertarung yang sangat fleksibel. Dan untuk Zen, dia tuh bisa menggunakan metode tembus pandang dan merupakan orang yang sangat kompeten. Pertarungan mereka di labirin pun terus terjadi. Oh iya, si Diablo dan Sion juga ada di dekat Rimuru saat ini. Di sisi lain, lantai 59 pun berhasil dilewati. Mereka pun telah sampai di lantai 60. Dan sang Immortal King Adalman sebagai penjaga ada di sana dengan Albert dan Naga Kematian sebagai pasukannya. Melihat adanya tamu, Adalman pun berkata, akhirnya tiba juga. Tuan Rimuru telah memberikan kita kekuatan yang begitu kuat. Jadi, ayo kita binasakan mereka. Albert berkata, itu benar. Ayo kita taklukkan. Dan saat itu, tawa kejam Adalman memenuhi ruangan itu. Kekuatan Adalman saat ini sangat mengerikan. Bahkan lebih hebat dari masa kejayaannya dahulu. Karena dia telah memandang Rimuru sebagai dewanya yang baru. Dan pertarungan terjadi. Kelompok Adalman langsung bertarung dengan tim Shinji. Di sini diketahui, Shinji ternyata punya skill unik healer. Itu adalah kemampuan yang bisa memanipulasi virus.
dan menyerang orang lain dari tubuhnya sendiri. Tapi sayangnya, kemampuan ini nggak bakal berguna jika lawannya bukan manusia. Dan yang kedua, untuk Mark dia punya skill Unique Tower. Itu tuh bisa membuatnya sedikit memanipulasi gravitasi dan mengangkat benda yang sangat berat. Dan untuk Zen, dia tuh punya skill Unique Observer yang mencangkup skill-skill sebagai berikut. Pertarungan pun terjadi. Saat itu Albert langsung maju dan seketika serangan dari ketiganya langsung terblokir. Bahkan Mark langsung tiada karena tebasan dari Albert. Melihat kejadian itu, Zen sangat kaget. Namun dengan kecepatan yang sangat cepat, Albert langsung menghilang dan menghabisi Zen saat itu juga. Shinji langsung kena mental dan langsung melepaskan sihir Spirit Holy Cannon. Serangan itu langsung menghantam tubuh Albert sepenuhnya. Namun Albert sama sekali nggak terluka dan langsung mengayunkan pedangnya. Dan saat itulah Shinji pun berhasil mereka kalahkan dalam sekejap di lantai 60. Alasan sihirnya tuh nggak mempan pada Albert. Ternyata Adalman sebelumnya telah melepaskan Holy Demonic Inversion. Dan karena atribut sihir Albert telah dirubah ke sihir suci, dia tuh nggak bakalan terluka. Adalman pun tertawa dan berkata, "Apakah kau melihatnya dewaku Rimuru? Kemenangan ini kami persembahkan untukmu." Rimuru pun langsung memuji Adalman dari ruang komando dan memintanya segera datang ke ruang komando bersama dengan Albert. Rimuru pun meminta Sion untuk nyiapin teh untuk mereka. Sion pun berkata, "Tuanku Rimuru, tubuh mereka itu tinggal tulang semua. Apa mereka beneran bisa minum teh?" Rimuru pun berkata, "Ya setidaknya mereka kan masih bisa ngendus bau teh." Gak lama datanglah Adalman dan Albert. Rimuru pun memuji kemampuan mereka, terutama dengan skill Holy Demonic Inversion yang sangat bagus. Menurut Adalman, mereka tuh telah mendapat pelajaran dari Bareta tentang skill ini. Dan disinilah Rimuru pun langsung menaikkan jabatan Adalman untuk menjaga lantai 70. Dan golem guardian dipindahkan ke lantai 60. Mendengar hal ini, Adalman pun kesenangan. Dia pun berkata kalau dia akan terus berusaha memenuhi harapan tuannya Rimuru. Nggak lama, Diablo berkata dirinya telah mendapat laporan dari Razen yang berkata mantan gurunya mau bertemu dengan Raja Iblis Rimuru. Dia bernama Gadra. Pada awalnya sih mereka semua ragu karena takut ini cuma jebakan. Dan disinilah Adalman berkata di masa lalu dia punya teman yang bernama Gadra. Mendengar hal ini, Rimuru pun kaget dan langsung mengatur tanggal pertemuan. Di sisi lain, setelah kekalahan Shinji dan rekannya di lantai 60 kemarin, mereka pun mulai menjadi terkenal dan disorot banyak pertanyaan. Sebenarnya mereka bertiga merasa naklukin lantai 60 sepertinya mustahil, apalagi di lantai yang lebih dalam. Bahkan bagi mereka bertiga, Adalman, Albert, dan Naga Necromancer udah seperti Raja Iblis. Mereka bahkan gak mau nantang labirin sekali lagi dan langsung mengirim laporan kepada Yuki. Dan 10 menit kemudian, Yuki pun langsung menghubungi mereka menggunakan Magic Communication dan memuji kinerja mereka. Tapi Shinji dan yang lain gak merasa senang karena mereka tuh udah kalah dalam keadaan yang sangat memalukan. Mereka pun mulai menceritakan tentang kekalahan mereka. Dan setelah itu, percakapan itu pun selesai. Di sini ada scene yang sayang untuk dibuang. Jadi di masa lalu ada kisah tentang Danau Merah. Itu adalah sesuatu yang terjadi di wilayah Kekaisaran. Jadi ada sebuah negara kecil yang berbatasan dengan danau. Namun mereka berniat mengkhianati Kekaisaran. Tapi sayangnya negara itu sangat lemah. Jadi mereka nggak bisa merdeka. Sampai suatu hari, raja dari kerajaan itu memerintahkan semua penyihir istana untuk memanggil iblis terkuat yang bisa mematuhi perintah mereka. Pemanggilan pun langsung dilakukan. Setelah persiapan selesai, dan ajaibnya, salah satu iblis peringkat atas terpanggil.
mereka pun merasa bisa merdeka dari kekaisaran. Namun saat itu, sang iblis meminta sebuah tubuh. Dan di sana ada putri dari sang raja. Diketahui ternyata bangsawan kekaisaran ingin mengambil putri itu untuk dijadikan pelayan pribadi. Nah, seperti yang gua bilang tadi, iblis yang kerajaan panggil ini meminta sebuah tubuh, dan dia tuh cuma mau tubuh sang putri. Sang raja pun marah dan menolak hal ini. Namun saat itu, semua orang yang ada di sana menyetujui permintaan iblis itu. Dan apa yang terjadi? Saat itu, sang iblis tersenyum dan tubuh putri itu langsung dirampasnya. Raja pun sangat marah. Namun tiba-tiba setelah memperoleh tubuh, iblis itu jadi sangat mengerikan. Dia pun langsung mengamuk, dan saat itu juga satu negara itu langsung terbantai tanpa sisa. Kekaisaran yang tahu hal ini langsung mengirim pasukan untuk menekan iblis ini, karena mereka nggak mau sosok seperti G. Crimson terlahir ke dunia. Akibat insiden pembantaian itu, semua darah penduduk menodai warna danau menjadi merah abadi. Itu adalah sejarah yang sangat menakutkan di kekaisaran. Dan kabarnya masalah itu udah selesai dan iblis sudah dikalahkan oleh mereka. Tapi fakta aslinya nggak begitu, karena Shinji sendiri melihat iblis itu membantai semua pasukan. Dan setelah itu mereka pun mutusin untuk mengirim tentara besar untuk menghancurkan iblis ini. Sampai pada akhirnya Shinji bisa melarikan diri dan memalsukan kematiannya. Tapi Shinji tahu iblis itu tuh sengaja membiarkan dirinya melarikan diri. Lamin, terus gimana dengan iblis ini? Oke, kemungkinan besar itu adalah Testarossa, mengingat lokasi wilayah dominasinya. Jika kalian masih penasaran dengan lanjutannya, gua tambahin sumber dari webfan Tensura, karena di sini belum dijelasin endingnya. Jadi sebenarnya saat penyerbuan terjadi, iblis ini tuh nggak beneran mati. Primordial Putih cuma berpura-pura dikalahkan oleh pasukan kekaisaran di ibu kota. Sang iblis pun kemudian meninggalkan tubuhnya dan memutuskan hubungan dengan dunia fisik sebagai hadiah perpisahan dari Primordial Putih kepada sang putri. Iblis itu pun langsung mengistirahatkan tubuh sang putri dalam segel keindahan abadi yang gak bisa diambil oleh siapapun. Dan karena itu juga untuk menghormati sosok putri itu, sampai sekarang Testarossa masih dalam wujud cantik sang putri. Dan itulah akhirnya. Singkat cerita, Gadra saat ini memanggil Shinji dan yang lain untuk ikut bertemu Rimuru. Dan setelah bertemu dengan Rimuru, semuanya pun membungkuk. Rimuru langsung ngajak mereka untuk masuk ke ruang pertemuan. Dan saat itu Sion berkata, "Angkatlah wajah kalian." Semuanya pun langsung mengikuti perintah dan pertemuan dimulai. Gadra berkata, "Aku sebenarnya orang yang telah bereinkarnasi berkali-kali, dan aku punya teman baik yang telah dikhianati oleh gereja suci barat. Jadi karena itu, aku ingin membalaskan dendam pada mereka. Dan selama ratusan tahun, aku memutuskan untuk bekerja sama dengan Kekaisaran Timur." Di sini, Rimuru tuh sebenarnya nggak nyangka Gadra tuh bisa melakukan teknik reinkarnasi. Dan alasan Gadra kemari karena dia tuh tahu kekuatan True Dragon yang nggak mungkin bisa digapai. Mendengar hal ini, Veldora pun jadi kesenangan dan memasang wajah bangga. Gadra juga udah berkali-kali minta Kekaisaran agar gak menyerang Tempest, tapi Kekaisaran malah menolak hal itu. Rimuru pun berkata, jadi pada awalnya alasan Kekaisaran menyerang karena hasutan dari Gadra. Gadra pun berusaha menjelaskan karena sebenarnya sudah lama Timur ingin mengincar Barat, dan kebetulan sama dengan tujuan dari Gadra. Makanya hubungan kerjasama terbentuk. Percakapan pun berlangsung sangat lama. Dan singkat cerita, Rimuru berkata, Adalman masih baik-baik aja. Mendengar hal ini, Gadra sangat kaget. Dan alasan untuk balas dendam jadi sirna. Meski kebencian yang gak sepenuhnya telah hilang, tapi Gadra sangat bahagia
sahabatnya masih hidup saat ini. Ghadra pun berkata, "Aku ingin menjadi bagian dari pasukan yang mulia Rimuru. Diriku akan bekerja untukmu dan akan mati untukmu. Akan kupersembahkan segalanya." Dan saat itulah Ghadra pun resmi menjadi bawahan Rimuru. Dia pun kemudian diberi izin untuk bertemu dengan Adalman dan mereka juga sempat mengobrol. Setelah itu, Rimuru pun meminta Ghadra kembali pada kekaisaran untuk melakukan sesuatu. Sedangkan Shinji dan yang lain sekarang pindah ke negara Tempest. Bahkan mereka juga udah bersumpah setia pada Rimuru. Rimuru juga bilang kepada Ghadra, jangan terlalu mempercayai si Yuki. Dan alasan Rimuru memerintahkan Ghadra kembali ternyata untuk melakukan pertemuan anti perang. Dan jika gagal, Ghadra akan memperkenalkan labirin pada mereka dan berniat menjadikan labirin sebagai umpan kekaisaran. Nah, jadi itulah untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.